Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Algoritma dan Pemrograman 1. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi array. Adapun outline untuk pertemuan kali ini adalah array berdimensi 1, array berdimensi 2, dan array berdimensi 3. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama, atau array juga disebut sebagai kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Setiap data tersebut menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda, dan selainnya disebut dengan elemen array. Elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Namun penting sekali untuk diingat bahwa C++ indeks array selalu dimulai dari 0 bukan 1. Array berdimensi 1 adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array 1 yang dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Ilustrasi array satu dimensi berikut adalah gambar yang mengilustrasikan sebuah array satu dimensi, di mana di sini ada nilai ke-1, ada alamat ke-1, indeks ke-0, nilai kedua, alamat kedua, indeks ke-1. Begitu juga dengan nilai ke n, alamat ke n, indeks ke-1, n-1. Di sini adalah nilai elemen array-nya, di sini adalah alamat elemen array-nya, dan di sini adalah indeks elemen array. Deklarasi array satu dimensi di sini kita deklarasikan dalam menggunakan tanda yang namanya bracket. Adapun bentuk umum dari pendeklarasian array satu dimensi adalah sebagai berikut. Tipe data, nama array-nya, terus di sini ada jumlah elemennya. Adapun studi kasus yang pertama, include IOStream using namespace std int main, deklarasi sekaligus inisialisasi pengisian awal array AR nilai dengan 5 buah elemen berisi integer AR nilai. Di sini ada 5 indeks. Di sini ada himpunan yang terdiri dari 8, 4, 5, 10, dan 2. Karena sudah melakukan inisialisasi, maka kita tidak wajib mengisi nilai ke dalam elemen array. Menampilkan nilai atau isi array AR nilai. Di sini kita menggunakan perulangan for, int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i increment, siot tampil nilai indeks ke i, di sini AR nilai, siot n1, return 0. Adapun hasil dari studi kasus yang pertama adalah sebagai berikut. Tampil nilai indeks ke 0 sama dengan 8, indeks ke-1 sama dengan 4, indeks ke-2 sama dengan 5, indeks ke-3 sama dengan 10, dan indeks ke-4 adalah 2. Selanjutnya di sini kita lanjutkan untuk studi kasus yang kedua. Ada include IOStream using namespace std int main, deklarasi array AR nilai dengan 5 buah elemen berisi integer. Di sini int AR nilai 5 mengisi nilai ke dalam elemen array, siot mengisi array AR nilai sama dengan di sini /n untuk perpindahan baris. Di sini juga for int sama dengan 0, i kurang dari 5, i increment, siot isi indeks ke i, cin AR nilai. Lalu dilanjutkan dengan menampilkan nilai atau isi array yang sudah diisi pada AR nilai. For in sama dengan di mana i sama dengan 0, i kurang dari 5, dan i increment. Siot tampilkan nilai indeks ke i. Di sini AR nilainya untuk i, return 0. Misalkan sebagai berikut untuk hasil studi kasus yang kedua. Mengisi nilai array, isi indeks ke 0 kita isi misalkan 4, isi indeks ke 1 misalkan 9, isi indeks ke 2 misalkan 2, isi indeks ke 3 misalkan 3, isi indeks ke 4 sama dengan 2. Setelah AR nilai ini diisi, maka dia akan menampilkan AR nilai indeks ke 0 adalah 4, AR nilai ke 1 adalah 9, AR nilai kedua adalah 2, AR nilai ketiga adalah 3, dan AR nilai keempat adalah 2, sesuai dengan yang diinputkan di isi indeks seperti itu. Selanjutnya adalah studi kasus yang ketiga. Include IOStream using namespace std int main, deklarasi array AR nilai dengan 5 buah elemen berisi integer, di mana di sini ada int AR nilai 5, int tampung sama dengan 0, siot. Di sini ada program menjumlahkan semua elemen array, lalu mengisi nilai ke dalam elemen, ada siot isi array, for int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i increment, siot isi indeks ke, di mana sini ada bracket untuk i, cin AR nilai, for int sama dengan 0, i kurang dari 5, i increment, tampung sama dengan tampung ditambah AR nilai i. Hasil penjumlahan semua elemen array akan disampaikan di sini dengan nama tampung, return 0. Adapun hasil studi kasus yang ketiga adalah
Program menjumlahkan semua elemen array, isi array. Jadi di sini kita harus mengisahkan nilai indeks yang ke 0 misalkan 6, indeks ke 1 misalkan 5, indeks kedua misalkan 2, isi indeks ketiga misalkan 8, dan isi indeks keempat adalah 4. Nah, di sini adalah hasil penjumlahan semua elemen array, di mana di sini 6 ditambah 5, ditambah 2, ditambah 8, dan ditambah 4 akan menghasilkan yang namanya elemen array dengan jumlah 25. Selanjutnya di sini adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom, atau array 2 dimensi juga disebut dengan array yang mempunyai 2 subscript, yaitu baris dan kolom. Bentuknya dapat dibayangkan seperti matriks atau tabel, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Ini adapun ilustrasi untuk array 2 dimensi. Berikut gambar yang dapat mengilustrasikan sebuah array 2 dimensi. Pada ilustrasi array 2 dimensi, dimisalkan terdapat sebuah array 2 dimensi dengan nama A, di mana array A memiliki jumlah elemen baris sebanyak 3 dan jumlah elemen kolom sebanyak 4. Jadi di sini ada int A, bracket 3 dan bracket 4. Di mana bracket 3 ini adalah baris, bracket 4 ini adalah kolom. Jadi ada baris 0, baris 1, baris 2, kolom 0, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Di sini adalah A, bracket baris 0, kolom 0, A, baris 0, kolom 1, A, di sini ada baris 0, kolom 2, A, baris 0, kolom 3, A, baris 1, kolom 0, A, baris 1, kolom 1, A, baris 1, kolom 2, A, baris 1, kolom 3, A, baris 2, kolom 0, A, baris 2, kolom 1, A, baris 2, kolom 2, dan A, baris 2, kolom 3. Deklarasi array 2 dimensi. Untuk mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi dalam C++ harus menggunakan tanda bracket. Nah, seperti ini tandanya. Adapun bentuk umum dalam pendeklarasian array 2 dimensi adalah sebagai berikut, di mana di sini ada tipe data, nama array, jumlah elemen baris, dan jumlah elemen kolom. Adapun studi kasus yang keempat adalah sebagai berikut. Include IOStream using namespace std, int main, deklarasi dan inisialisasi array 2 dimensi dengan jumlah elemen baris sama dengan 3 dan jumlah elemen kolom sama dengan 2. Di sini ada int matriks contoh, misalkan di sini ada 3 untuk baris dan 2 untuk kolom, di mana berisi ada himpunan. Di sini ada 1,2, ada 3,4, dan 5,6. Mendeklarasi variabel untuk indeks perulangan, di mana di sini ada int i, j. Di sini tampil matrik ordo 3 kali 2, menampilkan matrik contoh, siot menampilkan matrik contoh. For i sama dengan 0, i kurang dari 3, i increment. For j sama dengan 0, j kurang dari 2, dan j increment. Siot matrik contoh adalah bracket i dan bracket j. Siot nd1 return 0. Berikut adalah hasil dari studi kasus yang keempat. Tampil matrik ordo 3 kali 2, menampilkan matrik contoh, di mana di sini ada 1, 2, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada baris 0, kolom 1, ada baris 0, ada baris 0, kolom 0, ada baris 0, kolom 1, ada baris 1, kolom 0, ada baris 1, kolom 1, ada baris 2, kolom 0, ada baris 2, kolom 1. Selanjutnya adalah studi kasus yang kelima. Include IOStream using namespace std, int main, deklarasi array 2 dimensi dengan jumlah elemen baris, di mana sama dengan 3 dan jumlah elemen kolom sama dengan 2. Int matrik A, bracket 3, bracket 2, int matrik B, bracket 3, bracket 2 sama dengan ada di sini ada himpunan 1,2, 3,4, dan 5,6. Int matrik C, bracket 2, bracket 3, dan bracket 2. Mendeklarasi variabel untuk indeks perulangan, di sini ada int i, j, siot penjumlahan matrik ordo 3 kali 2, mengisi nilai ke dalam elemen-elemen array matrix, sedangkan elemen-elemen array matrix sudah diisi dengan nilai deklarasi inisialisasi. For i sama dengan 0, i kurang dari 3, i increment. For j sama dengan 0, j kurang dari 2, j decrement. Siot matrik A, di sini ada i dan ada bracket untuk i dan bracket untuk j. Cin matrik bracket i dan bracket j. Siot EMD melakukan penjumlahan array
matriks dan matriks menyimpan hasilnya ke dalam matriks. Selanjutnya di sini adalah for i sama dengan 0, i kurang dari 3, i increment, for j sama dengan 0, j kurang dari 2, j increment, lalu metrik i, bracket i, dan j metrik sama dengan metrik i bracket j ditambah matriks b di sini, i, bracket i, dan bracket j. Menampilkan matriks siot, di sini ada matriks slash n, jadi di sini matriks A-nya berapa? For i sama dengan 0, i kurang dari 3, i increment, for j sama dengan 0, j kurang dari 2, j increment, siot matriks A, bracket i, dan bracket j. Selanjutnya adalah menampilkan matriks B, siot matriks B, for i sama dengan 0, i kurang dari 3, i increment, for j sama dengan 0, j kurang dari 2, j increment, siot matriks B, bracket i, dan bracket j. Siot IND1 menampilkan penjumlahan matriks dalam bentuk matriks dengan ordo 3x2, siot matriks C atau hasilnya, for i sama dengan 0, i kurang dari 3, i increment, for j sama dengan 0, j kurang dari 2, j increment, siot matriks C, bracket i, dan bracket j, siot IND1 return 0. Adapun hasil dari studi kasus yang kelima adalah penjumlahan matriks ordo 3x2 matriks A, di mana di sini ada bracket 0 dan 0 sama dengan 2, metrik A 0 dan 1 sama dengan 3, metrik A 1 dan 2, 1 dan 0 adalah 1, metrik A 1 dan 1 adalah 4, metrik A 2 dan 0 adalah 3, metrik A 2 dan 1 adalah 1. Di mana di sini ada metrik A 2, 3, 1, 4, dan 3, 1. Sedangkan matrik B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metrik C atau hasil adalah penjumlahannya 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 2, 5, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 4 adalah 8, 3 ditambah 5 adalah 8, 1 ditambah 6 adalah 7. Selanjutnya adalah array 3 dimensi. Array 3 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 3 buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram kartesius 3 dimensi. Diagram kartesius merupakan diagram yang bisa kita pakai untuk membuat grafik untuk versi 3 dimensi terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sebuah titik dalam diagram kartesius 3 dimensi ini harus disebut secara berpasangan seperti 2, 3, 4, atau min 3, 1, dan 0. Ilustrasi array 3 dimensi adalah seperti berikut. Di mana di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, dan di sini ada sumbu Z. Di mana ada sumbu X, Y, dan Z. Deklarasi array 3 dimensi untuk membuat array 3 dimensi di dalam bahasa C++, caranya ditulis 3 kali tanda kurung siku setelah nama variabel seperti contoh berikut ini, int arr, bracket A, bracket 2, bracket 2, dan bracket 2. Baris data akan membuat array 3 dimensi dengan nama variabel arr. Variabel ar total adalah 8 elemen, di mana di sini ada 2 dikali 2 dikali 2 untuk mengakses setiap elemen array. Penulisan indeks juga harus ditulis 3 kali. ARR ada bracket 0, bracket 0, bracket 0 sama dengan 20, ARR bracket 0, bracket 0, bracket 1, bracket 0 sama dengan 58, ARR bracket 1, bracket 0, bracket 1 sama dengan 22, ARR bracket 1, bracket 1, bracket 1 sama dengan 98. Adapun contoh studi kasus yang keenam di sini adalah include iostream using namespace std, int main, int arr, bracket 2, bracket 2, bracket 2, arr, bracket 0, bracket 0, bracket 0 sama dengan 10, arr, bracket 0, 0, 1 sama dengan 20, arr, 0, 1, 0 sama dengan 30, arr, 0, 1, 1 sama dengan 40, arr, 1, 0, 0 sama dengan 11, arr, 1, 0, 1 sama dengan 22, ARR 110 sama dengan 33, ARR 111 sama dengan 44. Selanjutnya ada siot isi variabel ARR, lalu elemen i di sini akan dimasukkan sesuai dengan urutan yang ada di sini seperti itu. Maka dia akan menghasilkan hasil yang keenam sebagai berikut. Isi variabel ARR, elemen di 001 adalah 10, 001 20, 010 30, 011 40, 100 11, 101 22, 110 33, 111 44. Adapun referensi pada pertemuan kali ini berasal dari Andre, tutorial belajar C++, cara membuat array 3 dimensi, materi dosen array 1 dimensi C++, lengkap contoh dan program penjelasannya, materi dosen array 2 dimensi C++, lengkap contoh dan program penjelasannya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.